Perkenalkan, nama saya Ari Dawati, guru SDN Besar 2 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Mari kita belajar bersama-sama. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Mengapa dalam lingkungan sekolah harus ada budaya positif? Nah, berikut adalah latar belakang. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang seorang murid. Setiap murid memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap murid, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Nah, disiplin positif itu merupakan sebuah penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebijakan. Kebijakan apa saja itu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nilai kebijakan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian, yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, dari sini, apakah Bapak Ibu Guru sudah paham atau sudah pernah melaksanakannya? Ya, tepat sekali. Mari kita belajar untuk menerapkan nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila berikut. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita meminta anak-anak untuk menulis keyakinan yang bersifat positif di kelas, yaitu dengan menuliskannya pada sticky note, kemudian menempelkan keyakinan kelas yang telah ditulis, serta membacakan hasil keyakinan kelas yang dibuat bersama. Wah, keren sekali bukan? Nah, ini adalah contoh penerapan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Antara lain, ada gambar antara guru dan murid sedang bersalaman waktu masuk kelas, masuk lingkungan sekolah. Kemudian melaksanakan piket, peduli sesama, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakannya? Mari kita belajar sedikit demi sedikit untuk melakukannya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian penguasaan atau power. 4.
kebebasan atau freedom. Kemudian yang kelima adalah kesenangan atau fun. Kadang kita membutuhkan satu persatu dari 5 kebutuhan dasar ini, dan secara bertahap mungkin dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dan apa itu 5 posisi kontrol? Kadang kita biasanya di sekolah itu telah menerapkan suatu yang namanya posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, apakah kita itu termasuk penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, atau merasa sebagai teman, atau pemantau, atau bahkan menjadi manajer pada murid-murid kita? Nah, kalau penghukum ini sebaiknya jangan dilakukan karena mungkin siswa akan merasa sangat terkucil karena dia itu merasa dihukum. Dan yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi dia itu merasa dirinya paling bersalah. Nah, kita merasa membuat dia paling menjadi center sebuah kesalahan gitu ya. Jadi seenggaknya atau setidaknya kita menjadi seorang teman atau bahkan pemantau, kemudian menjadi manajer. Ini adalah hal yang patut kita laksanakan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mempelajari segitiga restitusi. Nah, apa aja segitiga restitusi itu? Kita bahas bersama-sama. 3 langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Baru kemudian validasi tindakan yang salah, serta kemudian menanyakan keyakinan. Kita akan membahas satu persatu mengenai menstabilkan identitas. Nah, hal-hal apa sajakah itu? Yang pertama, kita tandaskan, kita terapkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu karena itu manusiawi. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, berikut adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, apa saja? Ini dia, ada beberapa kalimat yang bisa menjadikan sebuah validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Serta ini adalah contoh berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah contoh dari tindakan untuk validasi atau memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh beberapa hal untuk menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh menanyakan keyakinan kepada murid kita. Gunakan dengan kata-kata atau kalimat yang halus, jadi mereka tidak merasa tersinggung dan lebih comfortable atau lebih nyaman. Nah, ini adalah contoh penerapan di kelas. Nah, siswa dengan sadar melakukan ketertiban atau melakukan kegiatan di kelas tanpa paksaan. Dia duduk dengan rapi, kemudian menyambut guru, tidak gaduh, dan tidak membuat onar, misalkan seperti itu.
menceritakan sebuah kisah pada gambar ini. Nah, anak ini sangat taat untuk saat ini. Dia jajan, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Padahal beberapa hari sebelumnya dia telah membuang sampah sembarangan. Nah, setelah itu saya dekati, kemudian saya tanyakan, loh, sebut saja namanya Ayu. Ayu, kenapa buang sampah sembarangan? Oh, saya minta maaf Bu, karena saya malas untuk buang sampah sembarangan. Maksud saya buang sampahnya sembarangan Bu. Dia bicaranya agak seperti takut seperti itu. Tapi setelah saya dekati, oh Mbak Ayu tidak boleh ya buang sampah sembarangan, karena nanti dalam sampah sembarangan itu banyak lalat yang masuk, kemudian terbang, dan juga bisa untuk jadi sarang nyamuk. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Nah, saya terapkan pemahaman yang cara pembawaan dan pembicaraannya lebih halus agar dia tidak tersinggung ya. Jadinya dalam hal ini saya berusaha untuk memperhalus kata-kata untuk mengingatkannya. Ya Bu, maafkan saya Bu, saya takut dihukum. Tidak, Ibu tidak akan menghukum kamu. Nah, mulai saat ini mari kita menjaga kebersihan ya sesuai kesepakatan kelas dan sekolah kita. Nah, akhirnya Ayu ini berusaha setiap pagi, setiap selesai jajan, dia selalu membuang bungkus sampahnya pada tempat sampah. Nah, kita tidak boleh misalnya menghukum, kamu harus seperti ini. Kalau nggak membersihkan sisa jajan kamu, kalau nggak buang di tempat sampah, kamu akan Ibu hukum untuk membersihkan semua halaman. Nah, di situ nggak boleh ya. Jadi kita harus berusaha untuk halus mendekati, dan secara tidak langsung dia akan merasa tersadar dengan sendirinya. Nah, inilah gambar yang menceritakan banyak sekali cerita. Dan bagaimana murid Bapak Ibu di rumah? Apakah sama seperti murid saya? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi aksi nyata untuk penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.